Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, pencinta film India. Kali ini, Jalan Cerita akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Sita Ramam. Film yang mengisahkan seorang putri yang jatuh cinta kepada prajurit. Bagaimana jalan ceritanya? Siapkan cemilan dan sambil duduk santai. Dan inilah jalan cerita film Sita Ramam. Sebuah lokasi di Pakistan, terdapat sebuah camp. Camp yang berisi teroris yang akan melakukan sebuah misi Gibraltar, yaitu menduduki wilayah Kashmir. Yang bekerja sama antara teroris Pakistan dengan tentara Pakistan, ini adalah Tariq, seorang mayor yang harus membantu para teroris tersebut. Guna mencapai tujuannya, 20 tahun kemudian, ini adalah Afreen, cucu dari Tariq. Dia saat ini menjadi presiden himpunan mahasiswa Pakistan di London. Dia saat ini sedang membuat masalah, yaitu membakar sebuah mobil seorang donatur kampus dari India yang bernama Mehta. Karena ulahnya, dia harus mengganti kerugian, yaitu harus membayar 1 juta setiap bulannya atau dia akan deo dari kampus. Jika tidak memenuhi salah satunya, maka dia akan dipenjara. Afreen memilih pilihan pertama, yaitu membayar 1 juta per bulan, karena dia berpikir bahwa kakeknya Tariq akan membantunya. Lalu Afreen segera kembali ke Pakistan. Namun saat ia sampai ke rumah sang kakek, ternyata Tariq sudah lama meninggal. Datanglah seorang pengecara yang memberikan sebuah surat wasiat, di mana di dalam surat tersebut Afreen harus mengirim surat kepada Sita. Sampailah Afreen di India dan mencari petunjuk di mana Sita berada. Afreen ditemani oleh Balaji guna menemukan keberadaan Sita. Afreen sudah berkeliling sesuai petunjuk, tapi tetap tak menemukan siapa Sita. Sita Mahalakshmi. లైబ్రరీ ఉంటుంది మండే రోజు సివిలియన్స్ ని కూడా అలౌ చేస్తారు. Akhirnya Afreen berpikiran untuk mencari Ram terlebih dahulu untuk mendapatkan petunjuk detailnya. Keberadaan Ram diketahui bahwa dia adalah seorang tentara yang menjaga di perbatasan Kashmir. Ram diceritakan sebagai seorang letnan. Pada waktu itu Ram berhasil menggagalkan perpecahan antara umat Hindu dan Muslim, di mana umat Muslim sudah sempat membakar pemukiman umat Hindu. Ram coba menjelaskan kepada pemimpin umat Islam bahwa ini adu domba, yang segera disadari oleh pemimpin tersebut. Itulah sebabnya tidak terjadi pertikaian dan pembunuhan antar umat Hindu dan umat Muslim. Kabar tersebut diliputi oleh media radio, bahwa tentara India di perbatasan Kashmir berhasil menggagalkan pertikaian. Ram diwawancarai dan dimintai untuk kirim salam ke keluarganya. Ram mengaku tidak memiliki keluarga kalau dia adalah sebatang kara. Siaran tersebut didengar masyarakat India secara luas dan berempati kepada Ram. Ram mendapatkan banyak sekali surat-surat dari penggemarnya. Ada satu surat yang membuat Ram terkesima, yaitu sebuah surat yang mengaku dia adalah istri dari Ram yang bernama Sita Mahalakshmi. Sampai di sini saya belum mudeng. Kok bisa lupa sama istrinya? Di keluarga Sita, Sita dilarang menikah dengan seorang prajurit karena akan sering ditinggal. Sita dalam suratnya mengingatkan semuanya kepada Ram. Ram ingin menghampiri Sita, namun di surat tidak tertulis alamat pengirim. Hingga suatu hari, di dalam suratnya Sita, bahwa dia akan melakukan perjalanan ke Hyderabad menggunakan kereta. Keesokannya Ram menuju ke stasiun kereta guna mencari Sita di dalam kereta, sampai Ram meminta kerjasama kepada kondektur untuk mencari Sita. Tak lama kemudian, Ram berhasil menemukan Sita di sebuah gerbong VIP. Setelah ketemu di gerbong tersebut, Ram membuat janji untuk bertemu di stasiun berikutnya. Tetapi yang terjadi, temannya Ram salah membeli tiket, yang membuat Ram kesal karena dia belum tahu alamat di mana Sita tinggal. Ram tertolong oleh surat yang diberikan kepada Sita saat bertemu di gerbong VIP. Di dalam suratnya, Ram akan tinggal di tempat temannya yang bernama Sharma. Ram juga menyertakan nomor telepon rumah Sharma.
Sesampainya di rumah Sharma, Ram kembali kesal karena telepon di rumah Sharma sudah seminggu rusak. Tak berapa lama kemudian, Sita sudah berada di depan rumah Sharma. Sita menuju rumah tersebut, karena telepon yang dituju tidak bisa terhubung. Akhirnya Ram bertemu dengan Sita, cerita berlanjut, di mana Afreen yang masih mencari keberadaan Ram. Dia bertemu dengan Vikas, kawan Ram di batalion, cerita berlanjut, di mana Ram dan Sita menjalin hubungan dan berpacaran. Yang sebelumnya Ram bisa menemukan Sita di pertunjukan sulap. Abracadabra. Saat hujan tiba mereka berdua basah kuyup dan mampir ke sebuah rumah. Ram mengaku kalau wanita yang di sebelahnya adalah calon istri yang seminggu lagi akan dinikahinya. Saat di rumah itu Ram baru tahu kalau dia bertemu dengan Sita saat tragedi Kurukshetra, yaitu warga Muslim yang sedang membakar desa warga komunitas Hindu. Di sana Ram menyelamatkan Sita dari kejaran orang. Saat itu Ram mengaku kalau yang sedang bersamanya adalah istrinya. Dan dari situ Ram mulai mengingatnya, kenapa Sita di dalam surat mengaku kalau dia istri Ram. Terjawab sudah. Kembali lagi Ram kehilangan jejak keberadaan Sita. Satu-satunya petunjuk adalah kalau dia bekerja di istana. Dengan bantuan Subramaniam, dia masuk ke istana. Ram menemukan Sita yang sedang menari, namun membuat Sita terkejut adalah Ram sudah ada di dalam istana. Setelah berbincang sebentar untuk menanyakan kesiapannya untuk dinikahi, Sita lari menghindari Ram. Afreen mendapat foto siapa itu Sita dari Sharma. Afreen kembali ke istana untuk menanyakan kepada Subramaniam di mana orang yang difoto ini. Sebelum bertemu dengan Subramaniam, Afreen melihat sebuah lukisan yang ternyata itu Sita yang dicari. Dan ternyata Sita adalah seorang putri yang bernama Nurjahan, dikarenakan krisis di Oman, yang berakibat kepada aset-aset keluarga Sita dan bisnisnya menjadi bermasalah. Jalan satu-satunya, yaitu menawarkan Sita untuk dijodohkan dengan Pangeran Oman. Dan pihak Oman pun menyetujui perjodohan itu. Sita ingin menjelaskan kepada Ram kalau dia adalah seorang putri yang tak bisa menikah dengannya. Namun Sita tak punya kesanggupan menjelaskan kepada Ram. Sebelum Ram pergi ke Kashmir, dia berencana mengunjungi keluarga jauhnya. Dan Sita ikut menyusul ke stasiun guna ikut dengan Ram yang akan mengunjungi keluarganya. Tanpa mereka sadari, ada seorang wartawan yang mengenali Sita. Kalau dia adalah putri Nurjahan dan mengambil foto-foto Sita yang sedang berduaan dengan Ram. Setelah mengunjungi keluarga Ram, mereka berpisah. Ram harus kembali ke Kashmir untuk dinas dan Sita kembali ke istana. Look at you. Neeku Noela చెప్తాడు. Esoknya, muncul berita di koran tentang Sita yang jatuh cinta kepada orang biasa. Ini yang menyebabkan utusan dari Oman kembali datang untuk menanyakan kebenarannya. Sita diminta kakaknya untuk berbohong, namun Sita mengatakan hal yang sebenarnya. Tak lama kemudian Sita menyusul Ram ke Kashmir. Setelah melihat kehadiran Sita di markas, Ram sangat gembira dan bahagia. Mereka berdua saling melepas rindu bersama dan menikah. Tak lama kemudian, tertangkapnya salah satu teroris anak buah Ansari. Ram berhasil membuat anak buah Ansari buka mulut untuk menunjukkan keberadaan Ansari. Ram dan Vishnu serta beberapa prajurit lainnya mendapat misi untuk membunuh Ansari. Ini adalah misi rahasia, jika tertangkap bersiaplah untuk disiksa dan dibunuh. Dan operasi ini yang tahu hanya presiden dan orang yang ada di ruangan ini. Sesampainya di rumah, Ram menceritakan kepada Sita bahwa dia akan dikirim dalam misi pembunuhan Ansari. Dan saat yang bersamaan Sita ingin menceritakan kalau Sita adalah putri Nurjahan,
Tapi niat itu urung dilakukan karena Ram sudah lebih dahulu memberikan kabar yang kurang menyenangkan. Esoknya misi pun berjalan, pasukan Ram berhasil masuk ke markas Ansari dan membunuhnya. Namun saat akan melarikan diri, Ram mendengar tangisan anak, yang membuat Ram teringat akan janji dari anak buah Ansari yang ia tangkap, kalau dia akan menyelamatkan gadis kecil yang bernama Waheda tersebut. Sesaat setelah menyelamatkan anak gadis tersebut, Ram dan Vishnu tertangkap oleh Thorik dan menjadi tawanan tentara Pakistan. Thorik berusaha menyelamatkan mereka berdua dengan membarter tahanan yang dimiliki India, yaitu tentara Pakistan. Namun Panglima Pakistan hanya satu yang bisa ditukar. Vishnu yang panik mendengar kabar tersebut memarahi Ram dan ingin Vishnu lah yang dipilih. Ternyata pihak Pakistan mengancam Vishnu, jika dia tidak memberikan koordinat markas India maka anak dan istrinya akan dibunuh. Untuk meyakinkan Vishnu, mereka memberikan foto sebagai bukti kalau intelnya sudah bersama keluarga Vishnu. Akhirnya Vishnu membocorkan informasi tersebut dan Pakistan mengaku kalau informasi tersebut didapat dari Ram. Maka Ram menjadi pengkhianat bagi para prajurit India. Yang mengetahui kebenarannya adalah Ram dan Vishnu selain tentara Pakistan. Ram akhirnya gantung diri, yang sebelumnya menulis surat untuk Sita. Dan dia meminta bantuan Thorik untuk menyerahkannya ke Sita. Setelah Afren mengetahui keberadaan Sita berada di Kashmir, dia langsung menuju ke sana bersama Balaji. Namun sesampainya di bandara, Afren ditahan oleh tentara India. Saat ditahan di ruangan, datanglah Vishnu, yang pernah ditahan bersama dengan Ram oleh tentara Pakistan. Vishnu bercerita hal yang sebenarnya terjadi kepada Afren. Ternyata anak gadis yang diselamatkan oleh Ram yang bernama Waheda adalah Afrei. Mengetahui hal tersebut membuat Afren kaget, karena Ram lah yang menyelamatkan Afren saat masih kecil, dan Vishnu dikabarkan bunuh diri dan mengakui kesalahannya, karena sesungguhnya dialah yang membocorkan informasi ke tentara Pakistan. He's been waiting for 20 years. Afren akhirnya bertemu dengan Sita. కోపం వచ్చింది. Tak lama kemudian, setelah mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, Ram mendapatkan kenaikan pangkat serta penghormatan, dan cerita pun selesai.